Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Munawar Siregar dari kelas TIM 1904. Di sini saya ingin mereview tugas-tugas dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 7. Yang pertama, di sini kami ada pengenalan coding programan dasar. Yang kedua, ide membuat VB 2008. Yang ketiga, pengenalan dalil perulangan. Yang keempat, selection if. Yang kelima, case. Berikut tutorialnya. View coding program visual basic, pemrograman visual dari pertemuan 2 hingga kuis. Di sini pertemuan 2 materinya membahas mengenai pemrograman sederhana atau pemrograman dasar, di mana pembahasannya mengenai luas persegi panjang dan pemesanan. Untuk luas persegi panjang di sini BTN hitung ini kita dapat dari button itu namanya diganti menjadi BTN hitung dan teksnya diganti menjadi hitung. Di sini kita menggunakan dim ini digunakan untuk mendeklarasikan nama dari suatu variabel, yaitu variabel double dari suatu variabel. Dan dim ini berfungsi atau berguna untuk menyimpan data-data yang dialokasikan pada variabel tersebut. Di sini kita menggunakan tipe data double. Tipe data double itu tipe data yang berupa bilangan bulat ganda. Lalu di sini ada from load. From load ini kita dapatkan dari kita mendouble klik ruangan yang kosong, bisa di sini double klik from load. Nah, di sini kita ketik CBU menu. Ini untuk pemesanan. CBU menu itu ya kita dapatkan dari combo box. Combo box ini namanya diganti menjadi CBU menu. Lalu kita masukkan menu-menu apa aja yang mau kita input ke dalam menu-menu tersebut. Lalu di sini ada BTN pesan. BTN pesan kita dapatkan dari button pesan. BTN pesan ini namanya kita ketik BTN pesan, teksnya kita tulis pesan. Ini kodenya kita buat list pesan karena di sini kita mau menampilkan pesanan itu di list view. List view ini teksnya kita ganti list pesan. Kita tulis list pesan itemsnya ini nanti yang keluar di list view, baru dalam kurung combo menu, karena item ini kan adanya di CBU menu. Lalu CBU menu keluar. BTN hapus ini kita dapatkan dari BTN hapus yang sama seperti BTN pesan. Kita double klik BTN hapus. BTN hapus ini name-nya dan teksnya hapus. Lalu kita tulis list pesan items clear, karena ketika kita mengklik button hapus, list yang dipesan itu akan terhapus semua. Lalu lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu selection if. Selection if ini if terdapat beberapa if, yaitu if ganda, if tunggal, if ganda dan if tunggal. If ini ganda, if tunggal. Untuk apanya desainnya
seperti ini. Kita mau mencari nilai untuk seperti nilai raport itu. If ini biasanya fungsi if ini digunakan untuk mengecek suatu kondisi data. Apabila kondisi data terpenuhi, maka menghasilkan nilai true. Bila kondisi data tidak terpenuhi, maka akan menghasilkan nilai false. Nilai true yaitu nilai benar, di mana kondisi terpenuhi dan menghasilkan suatu kemungkinan yang benar. Kalau false itu salah, yaitu dia kondisinya tidak terpenuhi, jadi dia hasilnya salah, false. Untuk pertemuan berikutnya membahas mengenai perulangan. Perulangan di sini ada 3, ada do loop, for next, dan while and while. Do while itu digunakan untuk mengulang suatu perintah selama kondisi pada while mesti terpenuhi atau nilainya benar. Kalau perulangan for itu digunakan untuk mengeksekusi atau menjalankan perintah dengan jumlah perulangan yang telah kita tentukan atau kita ketahui. Misal di sini dia dari 1 sampai 10, maka dia akan mengulang dari 1 sampai 10. Coba kita lihat. Itu tunggu ya. Satu sampai 10 orang. Ini yang ketiga ya. 1 sampai 10. Dia dari 1 sampai 10. Next ke pertemuan berikutnya yaitu case. Di sini case membahas tentang aplikasi penjualan sederhana. Di sini sekalian membahas tentang kuis di pertemuan 7. Di sini form 1 load seperti yang pertama. Form 1 itu kita dapatkan ketika kita mendouble klik ruangan yang kosong. Di sini kita tulis CBO kode karena untuk kita menampilkan item kode pada combo box. Combo kode item B001 sampai B006. Kodenya di sini terserah mau dibuat sampai berapa. Kita juga bisa secara manual itu dari sini. Edit items. Di sini kita tulis. Kalau kita nggak mau tulis programnya, lalu di sini CBO kode kita dapatkan dari kita mendapat klik CBO kode. CBO kode ini namanya kalau di combo box atau di text box itu yang kita ganti hanya name-nya saja, teksnya nggak usah diganti.
kita masukkan kodenya, baru nama, teks name, teks nama, itu nama produknya kita tulis, terus harga, nama, harga, ini name-nya kita ganti TXT. Kenapa TXT? Karena text box. Sebenarnya terserah mau kalian buat TX atau T apa, terserah, yang penting kita ingat apa yang kita buat di name-nya. Terus ini ada sub diskon, sini ada BTN kosongkan ini untuk menghapus semua CBU kode, TXT harga, TXT jumlah, TXT nama, total dan diskon. TXT jumlah itu kita mengalihkan, TXT jumlah mengalihkan harga dikali jumlah, maka dia keluar di total harga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.